Jadi fraksi Golkar ini mencoba untuk mendudukkan segala sesuatu pada posisinya. Jadi kita kalau berbicara penggunaan hak dalam artian pengawasan, kan ada interpelasi, ada hak angket, ada hak menyatakan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tribun Kaltim Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, sebuah tokoh politik yang mungkin sudah tidak asing lagi yang di telinga teman-teman semua, adalah Bang Sarkowi Izahri, Sekretaris Fraksi Golkar, anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Bang ya. Ya. Oke. Kita akan membicarakan berbagai macam informasi yang aktual, ya, yang hari-hari ini belakangan menjadi sorotan publik, yakni adalah seputar hak angket yang digulirkan di DPRD Kaltim. Nah, untuk diketahui juga sampai saat ini proses hak angket pun sudah di tahap rapat konsultasi, ya Bang ya. Ya. Rapat konsultasi DPRD Kaltim beberapa waktu yang lalu. Tapi jauh lebih dalam nanti arah dan lain sebagainya kita akan membedahnya secara objektif bersama dengan Bang Sarkowi. Selamat siang Bang Sarkowi. Siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mungkin kemarin konsultasi agak panas-panas nih Bang ya. Ya. Sekarang udah mulai dingin apa masih panas? Ya. Ya, nuansanya mulai mereda, tetapi kan tetap ada pekerjaan yang harus dilanjutkan. Betul. Sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat. Masyarakat. Iya. Oke, mungkin kita langsung saja Bang. Ya. Mungkin langsung saja. Pertanyaan publik yang hari ini menjadi sorotan ini adalah sikap dari Partai Golkar, Bang. Fraksi. Fraksi Golkar di DPRD Kaltim, begitu ya. Yang kita tahu bahwasanya di berbagai macam pemberitaan dan media informasi, ya, belum menyepakati adanya hak angket. Nah, kita mau tahu Bang, apa alasan utamanya kemudian motif sikap itu lahir dari fraksi Golkar Kaltim? Ya. Jadi fraksi Golkar ini mencoba untuk mendudukkan segala sesuatu pada posisinya. Jadi kita kalau berbicara penggunaan hak dalam artian pengawasan, kan ada interpelasi, ada hak angket, ada hak menyatakan pendapat. Nah, terkait itu dengan mempertimbangkan hubungan kita selama ini, kemudian kolektif kolegial, bahwa segala sesuatu penerjemahannya harus kita bahas, kita diskusikan bersama, sehingga kita berharap bahwa apapun keputusannya itu benar-benar melalui kajian yang komprehensif. Tidak hanya kajian secara yuridis, tapi juga kajian secara politis. Ini penting juga karena rata-rata fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu sebagian besar adalah pengusung dan pendukung pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji. Nah, sehingga bagi fraksi Golkar, yang pertama kita utamakan itu adalah persaudaraan. Jangan-jangan dengan adanya pihak-pihak atau fraksi-fraksi tertentu atau anggota dari fraksi tertentu masuk menjadi pendukung angket, itu membuat ketidaknyamanan di antara kita. Kami ini ingin menjaga harmoni. Kami itu tidak ingin, ya, selama ini kan Mendagri itu selalu mengingatkan supaya hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu supaya harmonis. Nah, kami tidak mau ada bibit-bibit seperti itu. Sehingga walaupun di berbagai daerah juga faktanya seperti itu. Setahun 2 tahun. Ya. Gitu. Nah, kita mau buktikan di Kaltim tidak seperti itu. Betul. Nah, sehingga kita harapkan apapun yang kita pilih maka harus melalui kajian secara politis dan yuridis, dan kita mengharapkan kenapa sih kok tidak interpelasi dulu, karena secara pemaknaan interpelasi itu adalah meminta keterangan. Pada saat memberikan keterangan gubernur itu kita boleh meminta supaya gubernur dilengkapi oleh perangkatnya secara lengkap, boleh. Nah, kalau hak angket itu pengertiannya ketika ada dugaan pelanggaran. Nah, ini persoalannya pelanggarannya di mana? Karena ini persoalannya di posisi menganggarkan. Kenapa kok ada anggaran
di APBD kita untuk itu dan sebesar itu, bukan pelaksanaan. Nah, gitu maksud saya. Betul. Nah, artinya, tapi pada akhirnya kita melihat fakta bahwasanya ada gerakan publik nih Bang. Ada desakan publik begitu. Entah itu diorkestrasi atau tidak, kita tidak tahu begitu ya Bang ya. Tapi yang jelas dari fraksi Golkar menangkap desakan dan aspirasi publik itu seperti apa Bang? Menangkap keresahannya publik dan lain sebagainya, kemudian akhirnya menggulirkan hak angket itu. Kalau bagi kami ya, bahwa aspirasi masyarakat dari civil society itu tetap kita hargai dan memang di negara kita itu ketika masyarakat semakin cerdas, semakin tahu hak dan kewajibannya dan semakin tahu apa yang menjadi kewajiban seorang pemimpin, saya kira tidak ada masalah ada aspirasi seperti itu. Karena sesungguhnya kalau di DPR itu kalau kita membuka Undang-Undang 23 2014 ya, disebutkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas DPR, kedewanan itu dalam rangka representasi rakyat. Makanya sering saya katakan ketika kita tidak merespon aspirasi masyarakat, sama saja kita mengingkari jati diri kita sebagai wakil rakyat. Betul. Karena kita dipilih masyarakat, dipilih rakyat itu dalam rangka untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Sehingga justru kita terbantu kalau ada masyarakat mau menyampaikan aspirasinya, kita jadi tahu dan kita juga akan bisa punya bahan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi. Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan salah. Nah, malah itu akan positif menurut saya. Betul. Nah, tapi dari situ saya berangkat ke arah kebijakan Golkar. Ini mungkin agak sedikit tidak populis Bang. Arah kebijakannya nggak mengikuti ombak wave gitulah. Kata-kata. Ini kan pasti punya risiko dan konsekuensinya. Itu memang sudah dipersiapkan atau ya kita coba memberikan pendidikan dan edukasi masyarakat? Itu maksud saya. Gimana Bang? Jadi bagi saya kalau kita melihat mempelajari undang-undang pemilu, undang-undang terkait dengan partai politik, termasuk kader-kader partai politik, sesungguhnya kita ini kan juga harus melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Gitu loh. Itu salah satu tugas dan sering sekali kita lalai bahwa tugas itu melekat, termasuk tugas itu melekat kepada anggota DPR. Jadi kita harus melakukan proses edukasi kepada masyarakat bahwa apa sih yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan pemerintahan. Apa sih yang menjadi hak dan kewajiban pemimpin yang memimpin suatu wilayah. Itu memang harus tahu gitu loh. Apalagi di era sekarang masyarakat semakin cerdas, tuntutannya semakin banyak, sehingga ini juga harus kita respon dengan baik. Dan satu hal menurut saya yang sangat penting, kita ini mengharapkan kalau ada kritikan, masukan, aksi atau melalui media, tujuannya kita harapkan itu dalam rangka yang konstruktif. Jadi bukan ada kebencian. Nah, sedikit saya kutip misalnya sebuah ayat ya. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil terhadap kaum itu. Gitu loh. Jadi tujuan kita kalau memberikan kritikan, memberikan evaluasi itu bukan dalam rangka kebencian. Bukan dalam rangka untuk menjatuhkan gitu loh. Tapi dalam rangka untuk perbaikan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke, pernyataan itu mempertegas bahwasanya bukan bahwasanya fraksi Golkar tidak berpihak kepada rakyat, Bang ya. Dalam artian lebih jauh substansinya adalah bagaimana ini menjadi sarana pembelajaran politik juga. Apa itu hak angket, apa itu interpelasi, apa itu ya kita bicara tatip dan sebagainya, Bang. Walaupun terkesannya hari ini wah Golkar tidak berpihak kepada rakyat gitu dan lain sebagainya. Itu yang harus ditepis, Bang. Betul. Jadi begini. Saya ingin sampaikan begini. Jadi rakyat ini kan banyak ya. Jadi yang menyampaikan aspirasi ke DPR, karena memang DPR itu rumah rakyat, itu kan banyak. Jadi bisa dari pihak tertentu dengan aspirasi tertentu, nanti lain kali bisa juga dari pihak yang lain lagi dengan aspirasi yang lain lagi. Nah, kita kan tetap harus menerima, tidak membeda-bedakan. Nah, menerimanya bagaimana? Aspirasi yang masuk kita tetap respon dengan baik, kemudian kita ikutkan menjadi agenda DPR secara prosedural. Jadi DPR itu mekanismenya seperti apa? Jadi tidak ada pembedaan soal bicara aspirasi. Bahwa kemudian ada yang berpikir, wah ini Golkar tidak pro terhadap rakyat. Nah, nanti misalnya, ini misal, kalau tiba-tiba ada juga yang beraspirasi lain, secara jumlah lebih besar orangnya misalnya, terus dengan posisi dia menolak angket,
Iya. Nah, tetap kan harus kita respon juga kan, Iya. gitu. Meskipun sebelumnya ada yang mengusung angket. Betul. Nah, jadi ini kita harus Iya. fair, kita tidak bisa membeda-bedakan apapun permasalahannya dari manapun, karena kita ini wakil rakyat Iya. dan kantor kita bekerja untuk rakyat, jadi kita terima, tapi catatannya mekanisme aturan yang berlaku, prosedur yang berlaku di DPR itu yang kita pakai sebagai Iya, rujukan. cara meresponnya juga di ruang parlemen, Bang ya. Ruang parlemen. Di ruang parlemen Betul. yang punya hukum-hukumnya sendiri gitu, Bang ya. Benar. Itu terima kasih, Bang. Terus kemudian bagaimana, Bang, melihat situasi dinamika politik di fraksi di internal DPRD Kaltim yang sejauh ini kan ada sekitar 6 fraksi yang menyetujuinya dan belakangan ada partai lah, salah satu partai yang kemudian dan tanda kutip merevisi dan lain sebagainya. Ini gimana, Bang, dinamika di dalam internal fraksi DPRD Kaltim ini sendiri, Bang? Publik kayaknya ingin mengetahui itu, Bang. Ya, apakah angket ini berpotensi lanjut atau ada hal-hal yang lain, Bang? Jadi yang jelas update terakhir kita melakukan rapat konsultasi. Nah, pada saat rapat konsultasi itu dengan dinamikanya, kemudian teman-teman yang mengusung angket menyampaikan usulan kepada pimpinan DPRD bahwa mereka mengusulkan angket dan nanti usulan itu akan dilakukan verifikasi oleh pimpinan dibantu sekretariat apakah sudah memenuhi syarat. Kan dalam syarat pengusulan angket itu kan harus ada minimal 10 orang dari lebih dari satu fraksi. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya ini fraksi ini mendukung angket, ini menolak angket misalnya, ya perlu diverifikasi lagi karena kaitan dengan hak pengawasan itu melekatnya hak personal. Jadi tidak fraksi. Jadi masing-masing orang misalnya, karena ada juga misalnya dari fraksi, dari ketua fraksinya misalnya dia mendukung angket, tapi ada juga anggotanya yang nggak tanda tangan. Ada juga karena personal tadi. Anggota DPRD. Betul. Makanya saya luruskan bukan berarti kemudian fraksinya di sini. Betul. Nah, gitu. Dan sejauh ini nanti kita akan lanjut. Sementara ini kita sedang persiapan untuk rapat Banmus untuk memasukkan agenda itu. Nah, sesudah itu nanti mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang kita ikuti. Oke. Berarti kalaupun misalnya nih, Bang, kita seandai kata kita tepikan hak angketnya, yang paling ideal itu memang di mana sih, Bang? Interpelasi kah atau rapat dengar pendapat biasa kah? Atau bagaimana, Bang, untuk khususnya di polemik yang saat ini terjadi, Bang? Ya, artinya begini. Kalau kaitan dengan aspirasi masyarakat, gitu, aspirasi itu kan sering saya katakan bisa apa saja kan. Betul. Gitu. Nah, ketika aspirasinya penggunaan hak pengawasan DPRD, yang diminta atau diaspirasikan adalah hak angket. Nah, sementara kan sering saya sampaikan hak itu ada 3 kan gitu. Nah, ini kan di DPRD berdiskusi kembali ke masing-masing fraksi, diskusinya kira-kira yang paling tepat yang mana gitu ya. Nah, kalau menurut kami yang paling tepat itu interpelasi dulu. Diberikan kesempatan dulu kepada gubernur untuk menjelaskan gitu loh, untuk menjelaskan ini kenapa seperti ini gitu. Nah, kalau nanti kemudian di interpelasi itu merasa bahwa kok ini kayaknya perlu ditingkatkan ke hak angket, ya nggak apa-apa. Tapi hasil keputusan tim panitia interpelasi itu gitu loh. Jadi bisa juga dinaikkan ke hak menyatakan pendapat, bisa juga. Tergantung bagaimana pembahasan di tim hak angketnya. Kalau kita berbicara sudah sampai ke hak angket. Betul. Jadi menurut kami di Golkar itu pengen mengambil keputusan itu betul-betul dasar hukumnya sangat kuat, itu pertimbangannya komprehensif, terukur, dan sesuai dengan aturan. Kan kita ini kalau mau bicara soal hubungan antara DPRD dengan kepala daerah, kita itu kan memang pada posisi melakukan check and balances ya. Nah gitu. Kemudian yang kedua, kita ini dalam kaitan berada di negara hukum, sehingga memang aturan hukum yang kita pakai. Yang ketiga, kita ini harus mengembangkan kemitraan dan kesetaraan. Nah ini saya kira itu sudah umum dijadikan bahan diskusi di dalam kaitan hubungan pemerintah antara DPRD dengan kepala daerah. Nah itu tetap harus kita acu. Nah nanti apakah hak angket ini akan lanjut atau tidak, ya kita tunggu saja.
betul, prosedur yang ada di DPR. Ya, Nah, gitu. Kalau mendengar pernyataannya Bang Sarkowi itu sebenarnya Golkar bukan anti hak angket, Ya, gitu ya kan? ya. Artinya ada ruang-ruang lain sebelum hal ke angket, Betul, ya. betul. Kalaupun misalnya ditemukan fakta-fakta, kemudian temuan-temuan baru yang punya potensikan ke hak angket, ya silakan aja. Silakan aja, ya. Tapi mulailah dulu dari hal yang paling dasar dulu, Bang, ya. Iya. Oke, mungkin itu. Untuk menjaga harmoni tadi. Ya, Ya. harmoni efektivitas pemerintahan, Ya, yang betul. tadi sempat disampaikan oleh Bang Sarkowi Ya. tadi, teman. Oke, mungkin Bang, ada nggak Bang mungkin perubahan-perubahan ruang sikap dan lain sebagainya sangat terbuka lebar kan Bang, dari fraksi Golkar Bang untuk proses bergulir ini Bang. Ada masih tersisa ruang juga untuk misalnya katakanlah hari ini belum menerima hak angket, kemudian mungkin dinamikanya berjalan, ya kayaknya memang harus ada, ya nggak apa-apa silakan gitu, atau menutup ruang hak angket itu Bang. Jadi kalau diskusi kami di fraksi Golkar, jadi Golkar ini kan memang arahan dari pimpinan kami, dari mulai pusat di dalam pelatihan-pelatihan, kita itu harus mengembangkan namanya ide gagasan. Jadi pertaruhan, dialektika itu yang dikembangkan dalam kaitan ide gagasan. Nah, diskusi-diskusi kita selama ini kelihatannya komprominya di interpelasi. Ya, komprominya. Jadi kita itu pengen bertahap. Ya. Jadi kalau angket ya sejauh ini kalau dalam diskusi kami di fraksi kayaknya belum. Tapi kalau interpelasi bisa dikompromikan. Ya. Kalau menurut mereka apa sih tujuannya itu hak angket yang pengen digulirkan di beberapa fraksi kemudian menyetujuinya? Apa sih ujungnya? Penasaran sebenarnya. Iya, kan kalau kita melihat secara lebih jauh soal definisi angket, itu kan hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Ketika ada sesuatu yang dianggap ada dugaan pelanggaran hukum, sesuatu yang dianggap penting, strategis dan berdampak bagi masyarakat luas, dan ada dugaan pelanggaran hukum. Bagi kami di Golkar itu, kalau langsung angket, sementara dugaan pelanggar hukumnya tidak ada, seperti apa ya? Masih bias gitu Bang ya? Seperti apa? Mengingkari ilmu-ilmu yang kami pelajari selama ini gitu loh. Iya, betul. Nah, kenapa tidak interpelasi dulu? Maksud kami seperti itu. Dan kalau langsung hak angket pun kami khawatir nanti akan ujung-ujungnya ada ketidaknyamanan di antara partai pengusung dan partai pendukung gubernur, wakil gubernur. Bagaimanapun, karena berbeda responnya ketika interpelasi yang diambil dan angket yang diambil. Nah, jadi kami sekali lagi ingin menjaga harmoni hubungan di dalam pemerintahan supaya pemerintah tetap fokus menjalankan visi misinya demi untuk pembangunan Kalimantan Timur dan mesejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Baik. Mungkin nih terakhir Bang, pertanyaan terakhir Bang. Mungkin pesan buat publik Kalimantan Timur ya Bang ya. Dalam hal ini kita juga tahu dari berbagai informasi juga hari ini juga ada lagi kelompok-kelompok yang ingin melakukan aksi lagi di tanggal 215 kan dan lain sebagainya. Ini pesan buat publik Kaltim supaya agar menilai dan memahami dengan jernih Bang persoalan ini. Jangan sampai ini menjadi sikap-sikap emosional sesaat saja begitu Bang. Mungkin terakhir Bang, pesan buat teman-teman publik di Kaltim. Ya, artinya kami sebagai anggota DPRD Kaltim, baik sebagai personal yang melekat hak konstitusional maupun sebagai lembaga, sangat terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk apapun. Mau langsung, dalam bentuk dialogis, konsultasi, bahkan aksi, atau tidak langsung melalui media. Selalu kita akan perhatikan dan akan kita bahas sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi yang paling penting adalah mari kita sama-sama memahami, menghormati bahwa negara kita ini negara hukum, ya. DPR tugas wewenangnya itu diatur oleh hukum, masyarakat juga diatur oleh hukum dalam menyampaikan aspirasi, sehingga yang menyampaikan aspirasi atau yang menerima aspirasi sama-sama menggunakan hukum sebagai patokan. Jadi tidak apa maunya misalnya menyampaikan 100 harus 100, sementara aturannya tidak memperbolehkan 100. Nah, kan begitu. Jadi
adakah 100 misalnya? Ya, gitulah. Ya, oke. Terima kasih Bang Sartowi Wizari, sehat selalu, senior juga supaya bisa mengambil kebijakan yang pro rakyat, kemudian mengawal program-program pemerintah yang seperti kita harapkan sebagai masyarakat sipil pada umumnya. Terima kasih, saya Fahri Mahyupa, terima kasih Bang Sartowi Wizari, selamat